Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rintan Maharani dengan NIM 2123208. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan Turki Utsmani. Yang pertama yaitu proses berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kesultanan Utsmani berawal dari suatu kabilah yang berada di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia. Pengembara itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ertugrul dan anaknya. Kerajaan Turki Utsmani ini didirikan oleh kabilah Oghuz pada tahun ke-1281 Masehi, di mana kabilah Oghuz ini sendiri merupakan suatu kabilah yang mendiami penguasa Mongol dan berada di daerah utara Cina waktu itu. Kemudian, nama dari Turki Utsmani ini diambil dari nama kabilah kakeknya yang bernama Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah, suatu kabilah di suku Yakik, salah satu cabang keturunan Oghuz Turki. Kemudian, sebelum kerajaan Turki Utsmani ini didirikan, kabilah Sulaiman Shah melakukan pengembara ke Anatolia. Akan tetapi, sebelum beliau mencapai tujuannya, beliau meninggal dunia sehingga kedudukannya digantikan oleh anaknya yang bernama Ertugrul. Sesampainya Ertugrul di sana, diterima baik oleh penguasa Seljuk, yaitu Sultan Alauddin yang sedang berperang dengan Bizantium. Kemudian dia melakukan kerjasama sehingga berujung pada kemenangan yang menjatuhkan Bizantium, dan ia mendapat sebuah hadiah di sebidang wilayah di perbatasan Bizantium. Kemudian setelah Ertugrul meninggal, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Osman, yaitu memerintah Turki Utsmani pada 1281 sampai 1354 Masehi. Di sisi lain, penguasa Seljuk pun diserang oleh bangsa Mongol yang mengakibatkan terbunuhnya Sultan Alauddin. Akibat terbunuhnya Sultan Alauddin ini mengakibatkan kerajaan Seljuk terpecah belah menjadi kerajaan kecil-kecil. Ketika kerajaan Seljuk ini terpecah belah menjadi kerajaan kecil, Osman langsung mengklaim kemerdekaannya secara penuh terhadap kedudukan yang didirikannya, sekaligus untuk memerdekakan kerajaan Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani ini dipimpin oleh raja yang pertama yaitu Osman I. Selanjutnya, perluasan wilayah Turki Utsmani. Dari sekian banyak pemimpin yang memimpin Turki Utsmani ini, hanya Sultan Muhammad II lah yang banyak kontribusi dalam perluasan kekuasaannya, karena ia dapat menjatuhkan Romawi Timur yang berpusat di Konstantinopel pada itu, dan dilanjutkan ke Semenanjung untuk merebut Semenanjung Muara, Albania, Serbia, dan Bundukia. Selanjutnya, aspek politik dari Turki Utsmani ini. Turki Utsmani memiliki dalam perkembangannya, Turki Utsmani memiliki sultan. Sultan akan digantikan oleh saudaranya ketika ia setelah meninggal dunia. Dalam struktur pemerintahannya, Turki Utsmani ini dipimpin oleh sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan di bawahnya ada perdana menteri yang selalu membantunya. Kemudian di bawah perdana menteri tersebut ada gubernur yang mengepalai daerah tingkat 1. Di bawah gubernur ini ada bupati pada setiap daerah. Kemudian selanjutnya, faktor kemajuan dan kemunduran dinasti Turki Utsmani ini. Faktor kemajuannya yang pertama yaitu dari aspek politiknya. Dari aspek politiknya, Turki Utsmani ini memiliki sultan dengan khalifah. Maksudnya yaitu seorang raja harus menyeimbangkan dirinya dengan aspek spiritual atau aspek keagamaan. Yang kedua yaitu aspek militer. Kemiliteran Turki Utsmani ini bisa dibilang sangat kuat karena dia dibentuknya pasukan Ghazi, yaitu orang-orang asli
Turki Utsmani, dan kedua membentuk pasukan budak yaitu orang-orang non-Turki serta membentuk pasukan kavaleri provinsial yang sangat kuat. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi Turki Utsmani ini sangatlah mencapai kejayaan karena ia dapat merebut wilayah kekuasaan atau menjatuhkan wilayah sehingga perekonomian pada waktu itu dipegang oleh Turki Utsmani. Selanjutnya yaitu aspek kepemimpinan. Dalam aspek kepemimpinan ini, Turki Utsmani memiliki raja yang memiliki sifat visioner, yakni memiliki visi ke depan untuk yang lebih gemilang lagi, yakni untuk ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu faktor kemunduran Turki Utsmani. Faktor kemundurannya dibagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu luasnya wilayah kekuasaan dan pemegang kekuasaan yang tidak profesional. Selanjutnya yang kedua, budaya korupsi. Yang ketiga yaitu heterogenitas penduduk dan agama. Yang selanjutnya adalah kehidupan bangsa para penguasa yang bermewah-mewah yang mengikuti kehidupan bangsa orang-orang barat. Yang selanjutnya merosotnya perekonomian Turki Utsmani akibat peperangan yang berabad-abad lamanya. Selanjutnya yaitu faktor eksternalnya, yakni kemajuan teknologi bangsa barat, yang dimana kemajuan teknologi khususnya di bidang persenjataan, yang dimana Turki Utsmani ini mengalami stagnasi di bidang persenjataannya karena ia persenjataannya sangatlah lemah. Kemudian dia merosot pada bidang persenjataan ini. Selanjutnya yaitu peninggalan Turki Utsmani. Peninggalan Turki Utsmani sangat berpengaruh pada bidang kebudayaannya. Bidang kebudayaan yaitu memiliki arsitekturnya yang sangat kuat sehingga sampai pada saat ini contohnya yaitu Masjid Jami' Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, Masjid Abu Hayyub Al-Ansyari, dan Masjid Hagia Sophia. Selanjutnya, ibrah yang dapat diambil dari Turki Utsmani ini. Yang pertama yaitu kita mengetahui bahwa tentara muslim pada saat ini memanglah kuat, yakni ia dapat menjatuhkan Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Selanjutnya kita mengetahui perkembangan politik dan ekonomi, serta mengetahui dan mempelajari sejarah peradaban Islam. Selanjutnya kita mengetahui toleransi keagamaan, serta dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan atau peninggalan Turki Utsmani yang masih ada sampai sekarang ini, yakni pada bidang arsitekturnya. Banyak bidang arsitektur yang masih ada sampai sekarang, seperti masjid-masjid yang Masjid Jami' tadi. Yang kedua yaitu pada tradisi Turki Utsmani yang masih ada sampai sekarang. Contohnya yaitu seni kaligrafinya, seni pertunjukannya, dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, apabila salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.